So cause you look thirsty, I'ma make it better, slip it like a slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a willy. Even in the sun, you know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Bird, bird, frozen, you the one being chosen. Play the part like Moses, keep it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 Farmasi 7A Stikes Harapan Ibu Jambi. Di sini kami akan menjelaskan apa itu CBA atau Cost Benefit Analysis dalam mata kuliah Farmakoekonomi. Adapun dosen pengampunya yaitu Bapak Medi Andriani MFAM SCI. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian dari CBA. CBA itu sendiri menurut Mareje pada tahun 2014 yaitu Cost Benefit Analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, menurut Ken pada tahun 2003, mendefinisikan Cost Benefit Analysis sebagai analisis yang menjabarkan alasan bisnis kenapa atau kenapa tidak pilih spesifik suatu investasi harus dipilih. Selanjutnya, menurut Siegel dan Sim pada tahun 1994, Cost Benefit Analysis adalah cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat dari CBA itu sendiri. Yang pertama yaitu tujuannya untuk menentukan atau mengukur apakah kemanfaatan suatu proyek, program, atau kegiatan merupakan suatu investasi atau biaya yang baik atau tidak. CBA juga bertujuan untuk memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari CBA untuk memasukkan keuntungan dan biaya sosial, juga sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi keputusan legislatif atau sumber dana dan meyakinkan untuk menginvestasi dalam berbagai proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry Lydia Shiva. Kepada Ferry, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan prinsip dasar dari Cost Benefit Analysis atau CBA. Yang pertama yaitu mencapai keuntungan yang maksimal. Di sini yaitu termasuk kesejahteraan sosial dan biaya yang minimal. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari serangkaian tindakan dan mengurangi biaya yang terkait dengan serangkaian tindakan tersebut dalam suatu periode tertentu, atau membutuhkan ukuran khusus, biasanya adalah uang. Yang ketiga yaitu Pareto Improvement, yaitu sebuah proyek dikatakan Pareto Improvement jika proyek tersebut meningkatkan kualitas hidup dari beberapa orang tapi tidak membuat orang lain rugi. Kelebihan dari Cost Benefit Analysis yaitu pertama, dapat mengukur efisiensi ekonomi atau ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi pilihan tersebut harus diambil. Yang kedua, dapat mengontrol perkembangan dari proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. Yang ketiga, dapat mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Yang terakhir, merupakan alat yang berharga dalam pengambilan keputusan. Hal ini berguna karena memberikan titik awal dari mana untuk memulai evaluasi proyek. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari CBA, yaitu yang pertama, penghitungan ekonomi untuk public good dengan menggunakan CBA sulit untuk dilakukan. Yang kedua, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang ketiga, CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada pengambil keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Yang keempat, peningkatan subjektivitas untuk biaya tidak berwujud dan manfaat. Yang kelima, perhitungan akurat present value menghasilkan analisis menyesatkan. Yang terakhir adalah sebuah analisis manfaat biaya mungkin serahkan ke anggaran proyek.
Langkah pengukuran CBA. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu identifikasi program atau proyek yang akan dianalisis. Yang kedua, identifikasi biaya dari tiap program atau proyek. Yang ketiga, menghitung total biaya dari masing-masing program atau proyek. Yang keempat, identifikasi dan mentransformasi benefit dalam bentuk uang. Yang kelima, menghitung total benefit. Yang keenam, menghitung discounting. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis pilihan dari program yang paling menguntungkan. Selanjutnya adalah aplikasi CBA. Aplikasi CBA ini yang pertama menyediakan data tentang net monetary outcome atau hasil net output dalam bentuk uang untuk sebuah intervensi medis. Yang kedua, menyediakan data tentang net monetary outcome untuk beberapa intervensi medis. Contohnya seperti untuk mengontrol diabetes dan hipertensi. Lebih baik menggunakan diet dan olahraga terlebih dahulu daripada langsung menggunakan terapi obat. Yang ketiga, perbandingan langsung secara kuantitatif intervensi medis untuk penyakit yang berbeda. Hal ini berguna untuk suatu rumah sakit, agen asuransi, pemerintah, karena budget keuangannya seringkali terbatas. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream.